Dengan senantiasa kita selalu membaca selawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita baca sebagai penghapus dosa dan juga merupakan penyempurnaan dalam majelis taklim kita. Allahumma amin. Alhamdulillah kita masih bercerita tentang kematiannya ibundanya Nabi Isa alaihi salam setelah Nabi Isa alaihi salam tidak sadar bahwa ibunya telah meninggal dunia tersebut, beliau membangunkan ibunya. Perasaannya itu karena takdimnya, mungkin di dalam kecapean, tidur tersebut merupakan suatu adat tanda kenikmatan Allah. Mungkin kecapean bekerja adalah tidak apa-apa lah, Lalu Nabi Isa alaihissalam tersebut berinjak lagi ke mihrabnya, sholatnya, hingga sampai apa? Hingga sampai pertengahan fajar tersebut. Tapi kenyataannya ibundanya tersebut tidak bangun-bangun juga. Sampai apa? Sampai berkali-kali Nabi Isa alaihissalam itu membangunkan ibundanya. Yuridu bidzalika yauma ummihi bi iftari ma'ahu. Nabi Isa alaihissalam tersebut ingin sekali bersahur dengan ibundanya. Beliau tersebut tidak ngerti, tidak tahu bahwa ibundanya itu sudah meninggal dunia. Karena beliau pada waktu turun gunung mengambil rumputan, mengambil sayur mayur untuk berbuka puasa, untuk sahur tersebut, untuk berbuka puasa. Sampai Isya beliau balik, ternyata ibundanya sudah dijemput oleh malaikatul maut tersebut. Jadi sangat sedih. Beliau tersebut selalu uluk salam kepada ibundanya. Ya Ummi, assalamualaikum ya Ummah. Ibu, bangunlah, hari sudah fajar. Hingga sampai fajar. Sampai Nabi Isa alaihissalam tidak sempat bersahur sama ibundanya tersebut. Sampai Nabi Isa alaihissalam tersebut Summa wa doa khadahu ala khadiha wa fihi wa famahi wa fihi wa fimihi ala famiha wa huwa yunadiha bakian bukaan syadidan, assalamu alayki ya Ummah. Terakhir sehingga pipinya Nabi Isa alaihissalam itu mau membangunkan ibunya, kok tidak bangun-bangun. Ditempelkan ke pipi ibunya, mulutnya ditempelkan ke mulut ibunya. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun. Sudah saatnya kita itu beribadah kepada Tuhan. Bangun, Bu, bangun. Sampai di sini. Dan Nabi Isa tidak ngerti sama sekali bahwa ibunya itu telah meninggal dunia. Tidak tahu sama sekali. Soalnya pada waktu ibunya meninggal dunia tersebut, Nabi Isa tengah turun dari bukit tersebut untuk mencari rerumputan dan sayur mayur untuk sahur, untuk berbuka puasa dan untuk sahur tersebut. Hingga sampai fajar tersebut. Terus Fabukatum malaikatus samawati wa bukatul jini min halihi warta'adal jibalu min tahtihi. Fa Allah ta'ala ila malaikati mimma yubakikum. Kemudian
Ya. Kemudian para malaikat tersebut, ya, para malaikat itu menangis melihat ihwal daripada Nabi Isa alaihissalam membangunkan ibunya, sangat sedih. Meninggal dunia, dia tidak menjumpainya, ya ada. Sudah dia itu dilahirkan tidak punya bapak, ya. Begitu meninggal dunia, tidak jumpa dengan ibunya, ya. Tidak jumpa dengan ibunya. Terus para malaikat yang ada di atas langit, yang di langit tersebut itu apa? Menangis. Ya, dan jin-jin yang ada di sekelilingnya tersebut juga menangis. Warta'adal jibalu min tahtihi, dan gunung di bawah ujung gunung tersebut itu menangis. Apa yang ada di gunung tersebut, di bawah gunung tersebut menangis semuanya. Menangis melihat itu, sedih. Ya, diam di bukit sendirian sama orang tuanya. Ya enggak, makan minum apa adanya, apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan apa yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah yang dimakan. Ya, yang dimakan itu selama hidupnya tersebut. Masya Allah. Jadi Nabi Isa alaihissalam tersebut tidak punya tempat. Tidak punya tempat beliau tersebut. Tidak punya tempat, makan seadanya, apa adanya. Kalau kita kan harusnya itu dan lain sebagainya. Harus diada-adakan, ya. Sampai para malaikat itu menangis dalam keadaan sedih gitu. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan memberikan wahyu kepada para malaikat. Ya. Memberikan wahyu kepada malaikat tersebut, malaikat langit itu. Ya. Memberikan wahyu. Setelah memberikan wahyu, ya memang yubagikum, apa yang sebabkan kamu itu menangis ya para malaikat? Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat, apa kamu menangis? Qalu ila ana ang ta'lamu fa Allah taala inni a'lamu wa ana arhamur rahimin. Para malaikat itu berkata kepada Allah Ta'ala, ilahana ya Allah, ya Tuhan kami, ang ta'lamu, engkaulah mengetahui segala ihwal hambamu, engkaulah mengetahui yang segalanya. Fa Allah Ta'ala inni a'lamu wa ana arhamur rahimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, inni a'lamu wa ana arhamur rahimin. Aku lebih tahu. Kami lebih tahu tersebut kepada hamba-hambaku dan saya dan aku dan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana arhamur rahimin. Kami termasuk zat yang maha kasih sayang terhadap hamba-hambaku. Faidan munadin yunadi ya Isa irfa. Ibu Nabi Isa alaihissalam tersebut itu masih memeluk ibunya. Masih memeluk, masih pipinya masih ditempelkan sama ibunya. Bu, bangun bu. Bu, bangun bu. Hari sudah siang. Bangun bu. Bangun. Hari sudah siang tersebut. Lalu apa? Ada panggilan. Hai Isa. Hai Isa. Irfa' ra'saka. Angkat kepalamu Isa. Isa, angkat kepalamu. Fakat matat ummuka. Fa'adamallahu ajraka faraja'a sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Terus suara tersebut bilang gini. Suara tersebut bilang, ibumu telah meninggal dunia, telah wafat. Ya, ibumu telah wafat Isa. Angkat kepalamu Isa. Lalu diangkatlah. Mendengar ibunya sudah meninggal dunia, ya sedihlah. Didoakan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengagungkan pahalanya. Mengagungkan pahalanya atau melipat gandakan pahalanya tersebut. Maka Nabi Isa alaihissalam tersebut mengangkat kepalanya sambil menangis. Sambil menangis. Dan berkata, siapakah yang akan mengembirakan aku di saat aku bersedih? Siapakah orang yang akan menemani aku di sendirianku? Dan siapakah yang akan menolongku dalam pengembaraanku? Dan siapakah yang akan menolong dalam ibadahku? Tak bisa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada
gunung, gunung, coba kau beritahu kepada Isa tersebut. Berilah dia itu kabar yang benar. Bicara kepada dia. Ya, bujuklah dia. Beri nasihat dia, gunung, kepada Isa tersebut, supaya dia tidak berlarut-larut dalam kesedihannya itu. Beri nasihat dia, gunung itu bisa bicara kepada Nabi Isa. Lalu gunung itu berkata kepada Nabi Isa, wahai Ruhul Kudus, wahai Ruhullah Isa, mengapa kamu gelisah? Apakah kamu menghendaki penghibur selain Allah Subhanahu wa taala? Isa, apakah kamu itu mau menghendaki penghibur selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Aku mampu. Aku mau jadi penghiburmu dalam kesusahan, dalam kesedihanmu. Kawan, Mbak, kita curhat boleh. Gunung menawari kayak gitu. Ya. Seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk ya. Selanjutnya Nabi Isa tersebut turun gunung sebuah. Dah Isa, kamu itu sekarang itu turun gunung lah. Cari pertolongan sama orang kampung untuk ngafani orang tuamu, ibumu. Sana turun. Ya. Begitu turun gunung tersebut, Nabi Isa tersebut tahu-tahu jumpa dua orang kaum Bani Israel di daerah desa kaum Bani Israel. Ya. Seraya memanggil-manggil beliau. Bani Israel, tolong enggak aku, tolong. Siapakah kamu, hai hamba Allah Subhanahu wa taala? Pada waktu turun itu berjumpa dengan kedua orang tersebut, bilang, kamu siapa? Orang pemuda dua orang tersebut berjumpa ya. Wajahnya benar-benar berseri-seri, menyinari rumah-rumah kami. Ya. Nabi Isa alaihissalam tersebut menjawab, aku adalah Isa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, ibuku telah wafat, terasing, maka tolonglah aku untuk memandikan, mengafaninya dan menguburkannya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya gunung itu penuh dengan ular yang berbisa. Bapak-bapak dan nenek moyang kami tidak pernah berani mendekati gunung itu sejak 300 tahun yang silam. Jadi kediamannya Nabi Isa alaihissalam dan ibunya, tempat yang didiami oleh ibunya dan Nabi Isa tersebut, ternyata di situ tempatnya binatang-binatang yang berbisa tersebut. Sehingga orang-orang Bani Israel tersebut yang ada di bawah lereng gunung tersebut tidak mau ke bukit itu. Kan? Selama 300 tahun itu tidak pernah gitu. Karena tempat di situ itu sangat tempat angker dan rawan sekali. Rawan binatang-binatangnya itu banyak sekali. Ya. Rawan binatang-binatangnya itu. Banyak yang berbisa, banyak yang garang-garang. Ya. Lalu saat kembali ke gunung tersebut, ternyata dia menjumpai dua orang muda tadi itu. Begitu balik, udah tidak ada orang yang mau menolong Bani Israel tersebut. Nabi Isa alaihissalam tersebut balik ke gunung lagi, naik ke bukit. Begitu mau naik ke bukit tersebut, tidak balik, ternyata menjumpai dua pemuda tersebut. Ya, menjumpai dua pemuda berwajah tampan, sangat berseri-seri. Ya, dua orang pemuda tersebut. Nabi Isa memberi salam, assalamualaikum pada keduanya. Keduanya itu menjawab juga, waalaikumsalam. Isa berkata, ibuku telah wafat, terasing di atas gunung ini, maka bantulah aku mengurusnya. Mau tidak kamu membantu aku? Maulah. Seorang dari mereka itu berkata, rupanya dua pemuda tersebut yang berwajah tampan tersebut adalah malaikat Mikail dengan malaikat Jibril. Ya. Ini kami, kata beliau tersebut, ada dua-duanya. Ini kami membawakan kayu cendana dari surga. Dibawakan kayu cendana dari surga. Dan beberapa kain kafan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dibawakan kain kafan dari surga, juga kayu cendana dari surga tersebut. Masya Allah. Ya, istilahnya diharum-harumilah. Ini dari sisi Tuhanmu ini. Sesungguhnya para bidadari telah turun sekarang dari surga untuk memandikan dan mengafaninya. Ya. Para bidadari turun memandikan Siti Maryam tersebut dari surga. Malaikat Jibril, malaikat Mikael membawa kayu cendana, juga membawa kafan tersebut, mengafani Siti Maryam tersebut, Bunda Maryam tersebut. Ya, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Karena memang anak pingitannya Nabi Zakaria itu memang luar biasa ini. Wanita yang soleh, yang soleha tersebut, anaknya juga turunannya dari anak-anak yang soleh semuanya. Masya Allah, ya. Setelah itu gini ya. Setelah itu gimana? Setelah dimandikannya, ya. Setelah dimandikannya, lalu malaikat Jibril tersebut mereka turun, dan malaikat Jibril tersebut menggali kuburnya. Yang menggali kubur itu malaikat Jibril di puncak gunung. Di puncak gunung di Libanon itu, di Libanon tadi, ya, negara Libanon sana. Dan mereka menguburkannya di sana. Setelah mereka mensolatkannya serta mengiringkan jenazahnya, setelah mensolatkannya terus dikuburkannya di puncak gunung, ya, puncak gunung Libanon. Malaikat Jibril yang menggali kuburannya tersebut, menggali liang kuburnya tersebut. Kemudian Nabi Isa tersebut berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengetahui kedudukanku dan mendengarku kata-kataku. Sesungguhnya tidak ada yang samar sedikit pun mengenai keadaanku bagimu. Sungguh ibuku telah wafat, dan aku telah menungguinya waktu wafatnya, dan aku tidak menungguinya waktu wafatnya. Karena itu, izinkanlah dia berbicara denganku." Jadi Nabi Isa alaihissalam tersebut bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, waktu ibuku meninggal dunia, aku tidak sempat berbicara kepada ibuku. Tolong berikanlah kesempatanku untuk bisa berbicara kepada ibuku, untuk bisa berbicara kepada ibundanya." Setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Aku telah mengizinkannya. Ya. Aku telah mengizinkannya. Inilah Nabi Isa yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa berbicara langsung kepada ibunya yang sudah meninggal di alam barzah, meninggal dunia. Nabi Isa itu bisa berbicara langsung. Ibu, bagaimana keadaanmu? Nah, kalau seandainya itu kayak gitu itu terjadi pada zaman sekarang dulu, aduh. Apa keadaanmu, Bu? Dia di sana bagus enggak? Baik-baik enggak? Nabi Isa itu bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengizininya. Dan Nabi Siti Maryam tersebut, Bunda Maryam tersebut sudah berbicara kepada anaknya. Lalu Nabi Isa datang ke kuburnya, ke kubur ibunya, dan berdiri di atasnya. Berdiri di atasnya. Ya. Begitu berdiri di kuburnya, dia panggil ibunya dengan suara sedih. "Assalamualaikum ya Ummah. Assalamualaikum ya Immah." Ya. "Assalamualaikum ya Ummah." Itu. Dengan suara yang sedih. Apa keadaan beliau tersebut ini? Setelah itu gimana? Ibunya itu menjawab, "Dalam kuburku, wahai kekasihku, wahai kegembiraanku, mata hatiku." Enggak. Kata ibunya tersebut, Isa berkata kepadanya, "Wahai ibu, bagaimanakah keadaan engkau dapatkan tempat peristirahatanmu dan tempat kembalimu, dan bagaimana pula engkau dapatkan kedatanganmu kepada Tuhanmu tersebut? Bagaimana keadaanmu dalam beristirahatmu ya Rabb? Apa ya Ummah? Dan bagaimana kamu jumpa kepada Tuhanmu ya Ummah?" Lalu ibunya itu menjawab. Dia menjawab, "Tempat istirahatku adalah sebaik-baik tempat istirahat.
Tempat kembaliku adalah sebaik-baik tempat kembali. Dan aku datang menghadap Tuhanku. Aku dapatkan dia ridho dan tidak murka kepada aku. Nabi Isa menjawab, Nabi Isa bertanya lagi, lalu bagaimana engkau dapatkan sakitnya kematian? Ini sakitnya kematian ini. Ya, Nabi Isa bilang sama orang tuanya, sama ibunya, ibu bagaimana rasanya kematian itu bu? Rasanya kematian itu gimana bu? Ya, ibunya menjawab, demi Tuhan, demi Allah yang mengutusmu sebagai nabi, dengan hak belum hilang sakitnya kematian dari tenggorokanku dan dahsyatnya malaikat maut di antara kedua mataku tersebut. Lalu mengucapkan salam. Jadi kematian itu, ibunya Nabi Isa alaihissalam itu setelah sudah dikubur masih teringat, masih merasa sakitnya, masih istilah itu masih membekas kematiannya itu, masih membekas kematiannya itu, rasa sakitnya luar biasa. Seorang nabi, seorang ibu yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam, seorang rasul, ya, itu matinya seperti itu. Masih terasa sakitnya, ya, seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Lah apalagi kita itu, makanya banyak-banyaklah berbekal untuk hari kematian tersebut. Mensiapkan dirilah kita semuanya untuk berbaik-baik, ya, beramal soleh untuk menghadapi menjelang kematian kita. Ya, lalu gimana? Dia menjawab, demi Tuhan, ya, demi Tuhan, masih terasa sakit aku. Masih terasa sakit, ya, masih terasa sakit. Lalu gimana ibunya tersebut? Ya. Diceritakan bahwa Fatimah al-Azzara, yaitu putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Fatimah Azzara itu putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada suatu cerita. Dia anak Fatimah Zahra binti Muhammad bin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam lama matat hamala janazatiha arba'atun nafarin zaujaha ala wabniha Hasan wal Husain wa Abu Dzar Ghifar radhiyallahu taala anhum ajma'in falamma wada'aha ala syafi'al qabri khoma Abu Dzar faqala ya qabri atadari man allati ji'na biha ilaika. Ini ada diceritakan sesungguhnya pada waktu Fatimah meninggal, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binti Nabi Muhammad, anak putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Terus diusung atau diangkat, dipingkul, dipanggul tersebut, ya, dibawa jenazahnya tersebut oleh 4 orang. 4 orang itu siapa? Suaminya Ali karomah wajah. Terus siapa? Anaknya Hasan Husain. Terus siapa lagi? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Jadi Fatimah Az-Zahra itu meninggal dunia tersebut diusung, diangkat, ya, dibawa oleh 4 orang. Pertama suaminya, kedua anak-anaknya, duanya itu Hasan Husain, yang keempatnya Abu Dzar Al-Ghifari anhum ajma'in. Mudah-mudahan beliau-beliau tersebut diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma wada'uha ala syafiril qabri qama Abu Dzar. Setelah datang sampai ke liang kuburnya, ya enggak, pada waktu ditaruhkan di dekat kuburannya, di dekat liang kuburnya tersebut, qama Abu Dzar. Abu Dzar berdiri. Begitu berdiri itu berbicara. Faqala ya qabru atadri man allati ji'na biha ilaika. Abu Dzar itu bilang, "Hei kubur, tahukah kamu siapa yang datang kepada kami, kepada kamu tersebut? Siapa yang kubawa ini, Abu Dzar? Siapa yang kubawa ini kepada kamu?" Kata Abu Dzar tersebut, "Ya Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Wa zaujatu alal maradi aliyil marda wa umul Hasan wal Husain wasami'u nida minal kubri yaqulu. Jadi Abu Dar Al-Ghifari itu bicara, "Hei kubur, siapa yang kubawa ini? Ini Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suaminya itu Ali yang diridhoi. Anaknya Hasan Husain." Abu Dar bilang gitu. Maksudnya tersebut itu supaya kubur itu tidak menyempitkan. Maksudnya tersebut supaya kubur itu berlaku baik kepada Siti Fatimah tersebut. Terus apa ya? Fasami'u anida. Lalu Abu Dar tersebut ada suara panggilan dari minal qabri, dari kubur tersebut. Ada suara panggilan dari kubur. Yaqulu, berbicara. Ada suara panggilan dari kubur itu berbicara. Ma'ana mudhi'u asibin wa nasbin. Aku ini bukan tempatnya pengaduanmu. Bukan tempatnya aku itu memberi jawabanmu. Bukan tempatnya nasab dan juga kedudukan. Aku ini bukan tempatnya nasab dan juga bukan kedudukan. Entah itu keturunan Nabi, entah itu keturunan malaikat, entah sekalipun misalnya. Entah itu keturunan orang soleh dan lain sebagainya. Aku bukan tempat kedudukan dan juga bukan tempat nasab itu pangkat dan jabatan. Entah itu apa. Asalkan balik kepada aku, siapa yang beramal baik, itulah yang akan selamat dari perutku. Wa innama ana mudhi'ul amalu salih. Sesungguhnya aku ini tempat amal soleh. Kata kubur tersebut apa? Aku ini tempat amal soleh. Fala yang jumini, dan tidak ada orang yang selamat dariku. Illa man kasro khairahu, kecuali orang yang memperbanyak kebajikan. Kecuali orang yang memperbanyak kebajikan. Wasalama qalbu, dan bersih hatinya. Wa khalisu amalahu, dan ikhlas dalam niatnya. Amal perbuatannya ikhlas. Jadi kubur itu bukannya tempat nasab dan jabatan, bukan kedudukan, pengaruh dan lain sebagainya. Kubur tidak kenal itu namanya itu. Jadi kubur itu mengingatkan, kubur itu tempatnya amal soleh. Dan tidak ada orang satupun yang akan selamat dari siksa kubur, dari kuburan tersebut. Ya, tidak akan ada yang selamat, entah dari keturunan siapa, entah dari nasab siapapun, mulia buruknya dan lain sebagainya. Illa man kasra khairahu, kecuali orang-orang yang memperbanyak kebajikan, orang yang memperbanyak kebagusan, amal bagus, amal soleh, hatinya bersih, amalnya ikhlas. Ingat-ingat, hatinya bersih, tidak diliputi oleh dengan dendam kusumat, dengki, iri hati, suudzon. Bersih. Kalau mau selamat dari siksa kubur ini, jaga hati. Ya, banyak-banyak beramal soleh, sedekah, termasuk juga sedekah subuh. Bantu itu guru-guru TPA, pahalanya banyak. Ya, itu ya, perhatikan itu guru-guru TPA supaya supaya Islam agama itu masih tersiar terus, ya, lagi rame, ya. Amal soleh, kalau beramal ikhlas, yang ikhlas, jangan riya, jangan ingin dipuji, pamer dan lain sebagainya. Kubur tidak kenal hal semacam kayak gitu. Asalkan kamu amalnya buruk, tetap diempit oleh kuburan tersebut. Entah itu pangkatnya apa, tidak peduli. Entah nasabnya dari keturunan apa, tidak peduli. Kubur tempat amal soleh, tempat hati yang bersih, tempat amal yang ikhlas. Amal ikhlas itu tidak perlu kita omong-omongkan, sikit-sikit diomongkan, minta diomongkan, amal sikit diomongkan. Kalau tidak ditunjuk-tunjukkan itu tidak seka amal itu. Apapun segala amal pun, entah itu sedekah, itu amal apa dan lain sebagainya, harus ditunjukkan sama orang.
Ibadah kalau tidak dijunjung, tidak disanjung-sanjung, tidak mau ibadah dan lain sebagainya. Kalau sudah disanjung sama orang, wah ya Allah, sedekah pun begitu dan lain sebagainya. Ini kubur itu tidak ingat, tidak kenal hal-hal semacam kayak gitu. Kalau mau selamat dari kuburan, dari siksa kubur, ini resepnya. Resepnya itu. Ya, amal soleh, intinya amal soleh, resepnya amal soleh. Memperbanyak kebajikan, artinya selamat, artinya bersih, amalnya ikhlas. Kada fi miskatil anwar, kada fi miskatil anwar. Ya. Ini ada nih, Al-Faqih Abu Lais berkata, Samarqandi berkata, barang siapa yang mengharapkan selamat dari siksa kubur, maka hendaklah dia memenuhi 4 hal dan yang menjauhi 4 tersebut. 4 hal. Melaksanakan 4 hal kalau mau selamat siksa kubur dan menjauhi 4 hal tersebut dari siksa tersebut. Man arada yang ju min adabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a. Ya, wa yajtanibu arba'ata asya'a. Fa amal lati yalzamu ayyulazimahu ayyulazimaha fal muhafidatu ala salati wa shadaqati wa qiraatil Qur'an. Kalau mau selamat dari siksa kubur, yang pertama menjaga salat. Jangan menggampangkan salat, waktu salat. Ingat-ingat surat Al-Maun itu, ya. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang salat saja itu celaka. Apalagi yang tidak salat, neraka. Ya. Jangan diulur-ulur waktunya. Nanti gampang dan lain sebagainya. Kalau bisa bergegaslah menjalankan. Bergegaslah. Begitu suara azan datang langsung bergegaslah, ambil air wudu dan lain sebagainya. Ya. Jangan sampai kita itu meninggalkan jamaah itu. Ya. Jangan sampai sholat datang sudah jamaah, sudah nganu apa enggak dengar suara azan sih. Jaga sholatmu. Ya. Tepat waktu kalau bisa, ya, jaga sholatmu. Yang kedua, wasodaqatu, sedekah. Karena sedekah itu bisa menghilangkan siksa kubur, bisa meringankan siksa kubur. Salat bisa menjadi cahaya kuburan. Wa qiraatil Qur'an, dan juga ini resepnya sering-sering baca Quran. Kalau kita itu mau selamat siksa kubur, sering-sering membaca Al-Qur'an. Terus apa? Wa kasratu tasbiha. Yang keempatnya memperbanyak tasbih. Ya. Fa inna ma tudiul qabra wa wasi'ahu. Semuanya perbuatan itu, amal yang itu salat, sedekah, baca Al-Qur'an, memperbanyak tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar. Berbanyak tasbih lah. Bacaan tasbih macam ini mensucikan Allah Ta'ala, alhamdulillah. Bacaan tasbih. Fa innaha tudiul qabra. Itu semuanya itu bisa menerangi kuburmu. Wa tuwasi'u, dan bisa menjembarkan atau meluaskan kuburmu tersebut, ya. Ini kalau kita itu mau luas kuburnya, sering-sering bertasbih. Salat tepat waktu, ya, sedekah, bacaan Quran tuh. Wa amalatya yalzamul ijtinabu anhal fal kadibu wal khianatu. Nah, ini yang ke wa amalatya yalzamul ijtinabu. Adapun perkara yang 4 tersebut yang wajib kamu hindari supaya kamu itu tidak diseksa dalam kuburnya, kuburmu jembar, kuburmu luas. Yang pertama fal kadibu, bohongnya, ya, bohong. Dan siapa yang bohongi rakyat itu berapa dosanya itu yang nanggung rakyatnya. Seksanya kubur itu luar biasa itu. Diempit, diretakkan, dinyaknya dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Bohong itu bisa menyempitkan kubur.
bisa menggelapkan kubur kita, gelap kubur kita. Sering bohong sama rakyat, sering bohong sama orang. Wal khianatu khianat. Khianat sama rakyat. Ya. Tidak memegang amanah. Wa namimatu yaitu fitnah. Kalau orang Jawa mengatakan itu tumbak cucuan, itu mulutnya emat. Di sana ngomong baik, sini ngomong buruk dan lain sebagainya. Berita-berita hoax, menyebarkan berita hoax. Ya, hoax. Menyebarkan berita-berita hoax. Lah yang keempatnya ini hati-hati. Wal baulu qaimun, ya. Berdiri, kencing berdiri, ingat-ingat. Kebanyakan orang yang disiksa dalam kubur itu karena orang kencing berdiri. Ingat-ingat ini ya. Wastanzihu anil bauli, ya. Tidak membersihkan dari kencingnya juga. Fa inna amatan adabal qabri minhu. Ada percikan-percikan. Percikan-percikan itu air kencing, ya, percikan-percikan air kencing tersebut itu hanya kena najis semuanya. Makanya suruh kencing duduk. Orang banyaknya disiksa dalam kubur tersebut disebabkan itu kencing berdiri sehingga dia itu tidak tahu menahu percikannya air kencingnya itu ke sarung, ke celana dan lain sebagainya. Terus dia untuk sholat, untuk apa dan lain sebagainya itu tidak sah. Karena air najis dan lain sebagainya, ya. Kalau bisa duduk jangan berdiri. Ini dilihat kadang-kadang di WC pun sudah ada WC pun kadang-kadang kencing berdiri, masya Allah. Kadang-kadang tidak disiramnya, ya. Tidak disiramnya, tainya pun tidak disiramnya, masya Allah, ya. Padahal sudah disediakan air itu sudah ada semuanya. Diisi air itu setiap hari ada. Kencing itu ya Allah masya Allah, ya. Tidak disiramnya itu. Ingat-ingat mau sholat kok masih kayak gitu. Kebanyakan orang yang disiksa dalam kubur itu gara-gara itu. Ya. Nih, gara-gara kayak itu semuanya. Sehingga air-air percikan-percikan dari air najisnya itu mengenai apa? Celananya, mengenai apa? Sarungnya, mengenai apa? Bajunya. Kita tidak ngerti percikannya itu gimana, kecil-kecil ya, najis, tidak sah itu salahnya. Ada juga yang tidak mau berbasuh dengan air kencingnya, masya Allah, tidak disiram, tidak apa, tidak disediakan, masya Allah. Manusia itu begini, ya. Ingat-ingat ya, ini yang bisa membahayakan, yang bisa menyengsarakan di alam kubur kita. Mudah-mudahan kita semuanya ya bisa melaksanakan. Bisa menghindari hal-hal semacam kayak gitu. Perbanyaklah kita itu bacaan Quran. Perbanyaklah kita sholat, ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diselamatkan dari alam bahsyat tersebut. Husnul khatimah. Kita minta husnul khatimah, Allahumma amin, ya. Masih lanjut semuanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan zakirin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yafi'in ni'ama wa ikafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina al-masyana al-ikhwanina wa lima'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma jamilna bil afiyat wa salama wa haqiqna bitaqwa istiqamah wa aidan min musibatina dama innaka sami'ud du'a. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar. Wasyadaidal mihanal fitana alam ratas man la yadfa'aka ghairuk. Allahumma kshifna minal bala'a wal waba'a wal ghala' wal fasya wal munkar. Wasyadaidal mihanal fitana alam ratas man la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Da'wan fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetap tan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.